Ya, selamat sore Pak Pak Johan dan juga Pak Windra sebagai selaku peng, saya sendiri aja. Nanti moderatornya juga yang tanya. Baik, selamat sore Bapak, Ibu pembimbing dan penguji. Pada kesempatan sore hari ini, rekan saya William Tamrin akan melakukan seminar hasil terbuka dalam penelitian tesis S2-nya. Ya, alhamdulillah sudah sampai waktu saat ini dan mungkin bisa dimulai aja karena sudah eh, sore hari banget. Ya, mari. Ya, udah terlambat banget. Ya, baik, bisa dimulai, Saudara William. Terima kasih Saudara Abdi. Baik, saya ulang lagi selamat sore Pak Johan dan juga Pak Windra selaku penguji dari tesis saya di seminar terbuka ini dan juga Pak Hemantoko dan Bu Mariana selaku pembimbing. Hari ini saya akan menampilkan tesis saya yang berjudul Pendekatan in silico untuk mengevaluasi potensi metabolit spesies Coffea yang menargetkan jalur kardiovaskular. Ya, berikut adalah isi dari presentasi saya bagi menjadi 8. Yang pertama adalah saya ingin menjelaskan tentang pengenal pendahuluan saya, kemudian yang kedua lanjut pada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual saya, di mana hal tersebut adalah jalur pemikiran dari penelitian ini, kemudian saya akan jabarkan metode penelitiannya, skema kerja yang saya pakai, kemudian yang terpenting nih, hasil penelitian dan juga terakhir yaitu kesimpulan dan saran saya. Oke, iya. Seperti yang kita tahu ya, aku yakin semua orang di sini juga sudah mengetahui apa itu kopi. Karena kopi itu adalah komoditas yang sekarang itu sedang booming, di mana kalangan anak muda banyak yang menyukainya, terutama di kafe-kafe dan juga tongkrongan. Nah, yang kita ketahui adalah kopi ini memiliki efek kesehatan yang cukup baik bagi tubuh, di mana kalau kita meminumnya sekitar 2-3 cangkir kopi, itu dia bisa menjadi stimulan yang cukup bagus untuk tubuh dan juga memberikan benefit kesehatan, yaitu bisa mengurangi risiko terhadap kematian dan juga penyakit kronik akibat dari kalangan penyakit kardiovaskular. Nah, kemudian, namun apabila kita mengkonsumsi kopi secara berlebihan, tentu pasti akan ada efek samping yang kita alami. Nah, terutama untuk beberapa orang yang memiliki penyakit seperti hipertensi itu, dia peningkatan terkena penyakit kardiovaskular itu lebih tinggi resikonya daripada teman-teman yang tidak. Dan saya melihat prevalensinya di zaman sekarang, banyak anak muda itu yang sudah menderita hipertensi dari umur 20 dan kebanyakan diatributkan pada gaya hidup yang kurang bagus. Nah, sebelum masuk kepada tesis saya ingin menjelaskan mekanisme metabolis yang simpel sederhana tersebut. Kenapa? Saya ingin mememfasiskan bahwa penelitian saya itu lebih mengarah pada melihat mekanisme metabolisme. Jadi saya tidak ingin membuktikan apa-apa, saya ingin mengemfasiskan bahwa penelitian saya hanya berkutat di jalur-jalur metabolisme. Yaitu yang pertama, ini bisa lihat kalau ketika kita minum kopi, akan ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, di sistem saraf simpatetik kita, di mana contohnya nih, kafein memblokir reseptor adenosin, kemudian jalur metabolisme itu akan berujung pada peningkatan denyut jantung dan juga kontraktilitas. Kemudian untuk efek metabolik lainnya,
bisa terjadi penghapatan fosfodiester yang akan meningkatkan CAMP di dalam tubuh kita, yang akan berujung pada peningkatan penyerapan oksigen dan pengeluaran energi. Dan yang terakhir, efek di pembuluh darah kita vaskular itu dia bisa menekan peningkatan nitrat oxide, di mana dia memodulasi kalsium dan juga kalium. Nah, semua mekanisme tersebut akan berujung pada respon kardiovaskular. Nah, respon tersebut apabila dihubungkan dengan penyakit, di mana di sini saya melakukan penjelasan ringkas, penyakit kardiovaskular itu ada banyak macam. Salah satu contohnya adalah aterosklerosis aorta. Nah, dengan diketahuinya bahwa beberapa orang memiliki tingkat rentan yang lebih tinggi terhadap penyakit kardiovaskular, dan apabila meminum kopi, itu akan muncul pertanyaan, orang tersebut apakah tidak bisa menikmati kopi? Nah, tentu orang-orang tersebut pasti kita tahu mereka ada di dalam medikasi ya. Pasti mereka untuk menangani penyakitnya pasti menggunakan obat. Nah, obat tersebut bisa terapi antibodi atau menggunakan obat sintetik. Nah, untuk sejauh ini belum ada terapi yang di-approve atau teruji secara klinis. Kemudian yang kedua, obat sintetik itu kalau dimakan bisa menyebabkan efek samping, yaitu kemerahan, sakit kepala, ketidaknyamanan di dada, atau bahasanya dadanya kenceng gitu ya. Kemudian juga penyakit seperti bradykardia dan AV, continuous delay, dan lain-lain. Nah, kemudian masuk pada pertanyaannya, rumusan masalah saya. Bagaimana mekanisme berbagai jenis senyawa pada metabolit kopi yang bisa menjadi kandidat yang dapat mencegah ataupun bahkan mengobati penyakit kardiovaskular, dan apa sih karakteristiknya dari obat herbal tersebut? Nah, ini adalah tujuan dan manfaat penelitian saya. Tidak akan saya bacakan semua karena ini panjang. Yang ingin saya emfasiskan adalah di sini tujuan penelitian saya ingin menemukan sebuah senyawa di mana saya ingin mengetahui karakteristik dari senyawa tersebut dan bagaimana dia bekerja di sistem kardiovaskular kita. Dan juga keuntungannya adalah saya di sini hanya ingin memprovide data bagi rekan-rekan yang di masa depan yang ingin melanjutkan ke tahap in vivo dan in vitro dari hasil penelitian saya. Ini adalah desain konseptual saya mulai dari dua hal, yaitu sistem kardiovaskular dan juga kopi ya, di mana semua akan berujung pada keinginan saya untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, ini adalah metode penelitian saya bikin ringkas. Yang pertama adalah saya mencari senyawa tersebut, saya memfilter dari berbagai macam database, dan kemudian untuk pemilihan proteinnya juga saya memfilter dari sebuah database, dilanjutkan pada pengujian toksisitas, kemudian kemampuan druggability sebuah senyawa, di mana yang menarik nih itu adalah metode komputasinya. Kemudian akan berlanjut kepada metode evaluasi. Ini adalah grafik sederhana yang saya buat dari yang pertama saya bilang tadi hingga terakhir, yaitu saya melakukan evaluasi bagaimana senyawa tersebut bisa diterima di dalam tubuh. Nah, semoga teman-teman tidak ngantuk karena ini hasil penelitian saya dan datanya banyak. Yang pertama ini aktivitas biologis. Dari database Knapsack, saya mendapatkan 132 senyawa. Nah, itu saya filter menggunakan aktivitas biologisnya dengan web server namanya PAS Online. Dan saya memilih parameter aktivitas biologisnya itu ada 7, yaitu antioksidan, antiinflamasi, kardioprotektan, vasoprotektor, vasodilator periferal, dan koroneri. Kemudian setelah saya memfilter 132 senyawa tersebut, saya mendapatkan total 82 senyawa unik ya. Dari mana saya bisa dapat? Karena saya memilih per parameter aktivitas biologis, saya memilih total 30 senyawa yang paling top dari hasil filter tersebut. Ini adalah lanjutan tabelnya. Kemudian akan lanjut pada interaksi senyawa antara
senyawa dengan senyawa dan juga dengan protein. Saya menggunakan database stage. Nah, saya perlu mengemfasiskan bahwa stage ini sudah tidak disupport lagi. Dan terakhir adalah versi stage 5. Tapi tidak apa-apa, ini database ini sudah dibuat dari lama dan dia itu tetap masih mengandung data-data yang cukup valuable untuk kita bisa memahami interaksi antar senyawa dan juga protein. Nah, bagaimana saya melakukannya? Nah, ini saya membaginya menjadi 4, yaitu grup pertama, senyawa dari list tadi dari 1 sampai 20, saya memilih parameter filternya itu dengan berbasis evidence, yaitu bukti, kemudian skor keyakinannya saya pilih 0,7, yaitu high confidence, dan saya limit interaksinya itu hanya boleh maksimal sebanyak 20. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat juga, ini adalah hasil filternya untuk grup 2 dan juga grup 3. Kemudian yang terakhir grup 4. Khusus di sini saya menggunakan 22 senyawa sisanya, dan konklusi yang bisa saya ambil adalah dari semua interaksi ini atau yang ada interaksinya itu hanya beberapa macam jenis senyawa dan protein, yaitu proteinnya bisa protein Adora 1, Adora 2A, Adora 2B, dan seterusnya hingga TRP M8. Kemudian saya lanjut, nah ini database string ini dia lebih disupport dan masih up to date hingga sekarang. Konsepnya sama seperti stage, cuma yang membedakan adalah parameter yang saya pilih, dan di sini yang kita cari itu interaksi protein antar protein. Seperti yang saya bilang tadi, saya juga memilihnya berbasiskan evidence dengan skor 0,7 dan saya limit 20 interaksi. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini adalah tutupan itu. Ya, jadi di kanan atas itu tulisannya itu proses biologis. Saya memfilternya itu berdasarkan parameter, ini apabila saya sebutkan banyak sekali. Indikatornya mungkin salah satunya yang relevan yaitu vasodilasi, kemudian respon terhadap senyawa nitrogen, dan banyak macam. Kemudian tidak hanya berhenti di proses biologis, saya juga melihat interaksinya antara fungsi molekuler atau molecular function. Nah, di sini saya menemukan bahwa dari aktivitas interaksi berbagai macam protein tersebut, yang paling berperan itu adalah Adora 1. Di antara tadi banyak protein yang bisa dilihat, dari mana kita bisa melihatnya itu Adora 1 itu dia ada 3 warna, warna kuning, merah, dan juga pink. Kalau untuk gambar sebelumnya, Adora 1 ini ada 10 macam jalur mekanisme yang dia kontrol. Yang kedua itu adalah ADRB2, ya itu ada 9 jalur yang dia kontrol di mekanisme metabolisnya. Nah, kita sudah tahu nih dari hasil filtrasi saya menemukan bahwa Adora 1 adalah protein yang paling krusial karena dia terdapat di segala aspek dari proses biologis dan fungsi molekuler. Nah, sebelum saya masuk selanjutnya, saya mau menjelaskan sebentar apa sih itu Adora 1. Adora 1 atau yang disebut dengan adenosin A1 reseptor itu adalah protein yang ya dia berfungsi di sistem kardiovaskular, tapi dia jalur utamanya tidak untuk sistem kardiovaskular. Kenapa? Karena dia diproduksinya itu kebanyakan di otak dan sumsum tulang belakang. Namun dia tetap ada di sistem kardiovaskular kita, di jantung, di pembuluh darah, di otot halus kita, itu dia tetap ada. Nah, dia ini apabila ada di sistem kardiovaskular kita, perannya dia itu sebagai modulator untuk berkontribusi di jalur analgesia, antiinflamasi, dan juga perlindungan terhadap aterosklerosis. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan tersebut, itu ada proteinnya besar ya, tapi fokus utama saya itu ada yang di proteinnya berwarna oranye. Nah, kenapa kok di protein berwarna oranye? Ini bisa lihat, ini penelitiannya dari Draper Joy tahun 2021. Nah, dia menemukan sebuah ligan yang kita bisa sebut sebagai non-opioid analgesik PAM, positif allosteric modulator. Nah, dia itu mengikat di bagian bahasa Inggrisnya itu detergent facing lipid. Maaf saya kurang tahu apa itu.
Yang jelas di bagian ekstrahelikal TM1, TM6, TM7 dan GPCR-nya. Nah, itu bagian mana yang saya sebut tadi di bagian oranye. Kemudian lanjut. Nah, yang ini di bagian ini saya ingin mengemfasiskan ikatannya ini secara overall sebenarnya tidak terlalu kuat, tapi dia tetap berkontribusi terhadap fungsi molekuler analgesiknya dari protein ADORA1, di mana ikatan yang terpenting itu adalah M-metionin 283 dan juga F275. Iya. Oke. Kemudian kita itu tentang proteinnya. Kemudian kita lanjut terhadap analisa dari senyawanya. Yang pertama toksisitas. Karena ini masih banyak, jadi saya fit tabelnya jadi satu. Di antara semua ini, 82 senyawa saya bisa mendapatkan mendapatkan 37 senyawa, di mana saya memilih dia itu berdasarkan kelas 5 dan kelas 6. Kenapa? Karena di range kelas tersebut itu bisa dianggap aman apabila dikonsumsi bagi manusia. Dan itu dibuktikan dengan range nilai LD-nya, yaitu yang di atas 2000. Untuk kelas 6 bahkan lebih aman lagi, di atas 5000 mg per kilogram. Dan yang menjadi kandidat top adalah sukrosa, galaktinol, dan alfa di glukopiranosa. Kok malah jadi gula ya? Kemudian saya tahu tersebut dari 37 senyawa saya filter lagi, di mana sih yang memiliki sifat dia bisa sebagai obat menggunakan aturan Lipinski Rule of Five. Nah, dari 37 saya dapatkan 24, di mana yang murni dianggap sebagai kategori senyawa tersebut menjadi obat bagus itu hanya 24, dan 5-nya sisanya itu ada pelanggaran, ada satu jenis tipe pelanggaran. Nah, kenapa ini tetap saya keep? Karena sebagai good practice saja, saya tidak mau men-overlook potensi sebuah senyawa meskipun dia memiliki satu tipe pelanggaran. Kemudian lanjut kepada protein. Nah, di sini saya menggunakan web server yang namanya Cavity Plus. Kenapa saya melakukan analisa ini? Karena saya ingin mengkonfirmasi sih, tadi penelitian dilakukan Draper Joyce itu benar tah? Dia cryo EM kristalisasinya itu benar menunjukkan di daerah itu. Makanya saya menggunakan Cavity Plus untuk memprediksi apakah algoritmanya itu bisa mendeteksi penelitian tadi itu lokasi dari PAM itu benar atau enggak. Dan di sini saya menemukan bahwa banyak sekali rongga yang ada pada protein tersebut, di mana yang paling kuat itu ada di nomor 1 dan 3. Nah, setelah saya cek, ternyata punya kita itu ada di rongga nomor 5, dan kekuatannya itu medium. Nah, ini hal ini mengkonfirmasi bahwa pernyataan Draper Joyce itu ikatan MIPS 521 itu memang tidak terlalu kuat, tapi dia juga dapat memberikan efek modulasi terhadap protein ADORA1. Nah, ini adalah gambar 3D dari protein ADORA1 dan juga cavity-nya. Ini hasil prediksi program, di mana tampak depannya ada di sebelah kiri dan juga tampak belakangnya di sebelah kanan. Bisa dilihat MIPS 521 itu dia mengikat di yang warna oranye. Nah, untuk rongga nomor 3, saya tulis ADO. ADO itu apa? Itu adenosin. Jadi sebenarnya di sini ADORA1 itu dia memainkan atau mengikat adenosin, di mana kita tahu kalau kita minum kopi, ini ada hubungannya juga dengan kafein. Nah, jadi permainan yang dilakukan oleh MIPS 521 ini adalah dia membantu pengikatan adenosin terhadap ADORA1, di mana secara chain pathway-nya itu akan berujung pada memberikan sifat analgesik. Nah, kemudian lanjut, ini adalah molecular docking 1, yaitu saya menggunakan program lama yang kita semua sudah tahu adalah Pyrex. Nah, kenapa saya menggunakan Pyrex? Karena terkenal Pyrex ini dia sangat stabil dan juga akurat untuk melakukan molecular docking. Nah, dari sini hasilnya saya mendapat senyawa yang paling besar itu adalah asam neoklorogenat dan juga asam klorogenat susul dengan asam kafeik. Nah, kemudian saya juga melakukan molecular docking 2,
yaitu saya melakukan komparasi menggunakan algoritma terbaru yang ditawarkan oleh Swissdoc, di mana dia menggunakan attracting cavities 2.0. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Karena dengan metode algoritma baru, dia lebih banyak yang sama dia yang di-employ atau digunakan, tidak hanya melihat pengikatan afinitas saja, tapi juga bentuk struktur fleksibilitas dari protein dan ligan. Di sini saya mendapatkan bahwa isovareldehyde, asam klorogenat, dan asam neoklorogenat lah yang menjadi top 3 senyawa dari hasil molekular docking. Nah, kemudian ini ada ilustrasinya. Ini proteinnya dengan tadi senyawanya banyak sekali itu. Nah, ini saya list lagi compile dari molecular docking. Pyrex menghasilkan 5 top senyawa, asam klorogenat, neoklorogenat, cavic acid, beta ionon, terpeniol. Dan untuk algoritma terbaru Swissdoc dia menemukan bahwa isovareldehyde, neoklorogenic acid dan asam klorogenat, etil palmitat dan beta damascenon. Kemudian lanjut pada analisa interaksi asam amino. Di sini Bapak Ibu sadar kenapa kok tidak ada asam klorogenat sama neoklorogenat. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya mengkonfirmasi dulu bahwa asam klorogenat ini dia memiliki properties, dia itu bisa mengganggu konformitas dari protein sehingga dia bisa merubah fungsi metabolisme dari protein tersebut. Kemudian lanjut dari itu, ini tabel interaksi asam aminonya. Ini adalah MIPS 521, bisa dilihat bahwa ikatannya dia itu untuk hidrofobik itu ada banyak, yaitu ILE15, VALE22, PHE 275, alanin 282, dan metionin 283. Nah, yang saya sebut penting tadi itu adalah P275 dan metionin 283. Nah, dari tabel tersebut itu senyawa yang paling cocok menurut saya setelah meng-cross checking itu adalah satu etil palmitat dan kedua adalah beta damascenon. Kenapa? Karena etil palmitat mengcover semua jenis ikatan hidrofobik dan juga memiliki afinitas pengikatan yang mendekati MIPS 521. Dilanjut dengan beta damascenon, meskipun tidak semua atau cakupannya hanya parsial, dia tetap menjadi kandidat kedua yang bagus. Kemudian ini adalah grafiknya, saya bikin dengan Discovery Studio. Dan kemudian ini nih yang paling menarik nih, yang bikin tagihan listrik rumah saya naik ini. Simulasi molekular dynamic, ya saya berharap teman-teman bisa mengikuti ya, karena saya sendiri juga masih agak bingung nih. Tapi coba saya jelaskan dari sisi biologisnya aja dulu. Analisa molekular dinamik ini seperti yang kita tahu, ini menggunakan program open source namanya GROMACS, dan itu melakukannya itu dengan operating system Linux, di mana kalau teman-teman tidak ada background IT agak bingung mengemploy penggunaan program ini. Nggak seperti analisa sebelumnya di mana saya hanya mengambil data dari database dan juga menggunakan program yang ada di web server. Nah, oke, kita lanjut. Jadi bisa ditemukan bahwa hasil molekular dinamik etil palmitat ini RMSD-nya itu dari 2000 sampai 80.000 itu dia sangat tinggi sekali. Yang mengindikasikan apa? Dia itu selama simulasi mengganggu konformitas dari protein. Meskipun bentuknya itu kompak. Dan ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Dia bersifat kompak, tapi kenapa kok dia bisa mengganggu konformitas dari protein? Kemudian dilanjut yang warna hitam itu adalah kontrol ligannya, yaitu MIPS 521, disusul dengan beta damascenon. Nah, profil grafiknya ini kok lebih bagus ya daripada etil palmitat. Nah, saya membutuhkan dataset lanjutan kedua untuk menjelaskan, yaitu grafik RMS fluctuation. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bahwa selama proses simulasi, residu
karbon, iya residu karbon yang ada di protein itu fluktuasinya itu terjadi di mana sih? Nah, bisa dilihat dari sepanjang residu 0 sampai 300, di residu 200 itu terjadi pergejolakan paling banyak. Nah, diduga bahwa karena pergejolakan ini paling banyak itu adalah daerah di mana aktivitas katalitiknya itu terjadi, atau bahasa simpelnya di mana reaksi pengikatan antar ligan dan protein terjadi. Nah, secara overall etil palmitat dia tidak stabil di awal, kemudian akan berujung mengikuti pergerakan grafik, dan beta damascenon juga fluktuasinya tidak terlalu banyak mengikuti MIPS 521. Nah, kemudian ini dataset grafik ketiga yang terakhir yaitu radius girasi. Nah, apa sih radius girasi ini? Radius girasi ini dia menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan yang cukup banyak pada antara ligan dan protein, di mana bisa lihat semua profilnya itu berbeda semua ya. Yang pertama itu bisa dilihat etil palmitat, dia bermulai pada 2,15, kemudian berujung selama simulasi sampai simulasi akhir dia menurun sampai sekitar 2,15 ke bawah. Kemudian dari MIPS sendiri, kontrol ligan itu dia dari agak bawah berakhir ke atas, yaitu antara 2,15 sampai 2,2. Bisa saya bilang 2,18 lah. Nah, yang menarik itu ini, dia beta damascenon, dia dari 2,15 agak naik sedikit, berakhir di tempat yang sama setelah selesai simulasi. Itu menandakan apa? Berarti fleksibilitas dari protein itu tidak berubah apabila berikatan dengan beta damascenon. Nah, jadi dari 3 grafik di awal tersebut, RMSD untuk melihat apakah ada perbedaan terjadi perubahan konformasi, dan untuk yang terakhir ini radius girasi itu melihat apakah fleksibilitasnya itu berubah selama simulasi. Nah, ini aku mau coba Bapak Ibu melihat ini hasil simulasinya. Saya bikin video. Ini video singkat. Bisa dilihat bahwa di tengah MIPS 521 itu ada senyawanya. Saya juga baru sadar waktu memvisualisasi, oh iya kenapa warna ini nggak saya ganti ya. Jadi agak susah melihatnya ya. Tapi saya tunjukkan beta damascenon, ini adalah senyawanya. MIPS 521 yang ini, kemudian etil palmitat itu yang ini. Ini saya start. Ya, oke. PowerPoint. Oke, nanti saya putar aja di terakhir presentasi. Kemudian kita lanjut pada permeabilitas membran. Nah, ini tahap di mana saya melakukan evaluasi bagaimana senyawa tersebut saya prediksi dengan menggunakan program bagaimana dia bertingkah ketika sudah di dalam tubuh kita. Nah, bisa dilihat bahwa allosteric ligand kontrolnya MIPS 521 dia memiliki profil free energy binding yang lebih positif daripada senyawa-senyawa saya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa senyawa saya dengan energi yang lebih negatif dia bisa melewati membran dengan lebih gampang, melewati senyawa-senyawa fosfolipid itu lebih gampang. Nah, kemudian kok logaritma dari koefisien BLM yang saya pakai itu menandakan bahwa dia lebih gampang berdifusi pasif dari membran fosfolipid tersebut ke senyawa yang aqueous, yaitu diharapkan adalah plasma sel kita. Kemudian metabolisme sitokrom CP50 yang ditanya sama Pak Toko. Nah, di sini tabel saya menemukan bahwa ligan alloster kita atau kontrol ligan kita itu dia bersifat lebih inhibitor untuk beberapa jalur dari CP ya sitokrom P450, khususnya ada di CY29C19 dan CY2C9. Nah, di sini itu saya memakai pertama SwissAdme, dan kemudian yang kedua adalah web server namanya Super CYP Prediction. Nah,
Yang Bapak Ibu lihat ada Morgan, ada MACSS, itu yang Super CP Prediction. Nah, yang SPM itu baru yang Swiss Admi. Nah, saya melakukan komparasi dan hasilnya itu uh, bercampur, ya mix gitu. Ada yang bilang bahwa ini itu bisa menjadi inhibitor, ada yang bisa enggak. Nah, kenapa kok bisa terjadi hal tersebut? Ini karena semua namanya program prediksi ya, mereka mempunyai dataset dan juga algoritmanya masing-masing, sehingga outputnya juga pasti berbeda. Oleh karena itu saya sarankan untuk mengetahui benar efeknya senyawa tersebut, itu harus melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, dan dari penelitian saya ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah saya menemukan bahwa senyawa etilpalmitat dan senyawa beta-damascenon itu adalah senyawa yang memiliki koneksi paling kuat ya, binding affinity paling kuat terhadap protein ADORA1. Dan yang kedua, mereka memiliki interaksi yang cukup mirip dengan kontrol ligand, yaitu MIPS 521, di mana yang paling krusial tadi adalah fenilalanin 275 dan metionin 283. Kemudian terakhir evaluasi saya efeknya ketika pada tubuh, etilpalmitat dan beta-panasthenon dia berpotensi memberikan efek analgesik pada sisi allosteric protein ketika mengikat, dan kedua senyawa tersebut secara mudah melewati membran sel dan tidak mengganggu mekanisme metabolisme obat lain. Dan ini saran saya ulangi lagi, penelitian yang saya lakukan ini bersifat preliminary dan juga prediction. Jadi saya tidak banyak data eksperimental yang ada dilakukan di lapangan. Saya berharap bahwa penelitian saya ini bisa memberikan data awal di mana orang-orang akan melakukan eksperimen tersebut dengan senyawa yang saya temukan. Ini adalah daftar pustaka saya, ada cukup panjang, saya skip aja. Kemudian terima kasih teman-teman sudah mendengarkan tesis saya. Apabila ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih atas paparannya dari Saudari William. Mungkin bisa dimulai untuk pertanyaan dari audiens dari online dulu. Oh, Tiffany udah keluar. 1741230007. Baik, saya mungkin mau mulai pertanyaan. Yang pertama, mungkin dari awal yang dibuka oleh Saudari William itu terdapat beberapa senyawa yang sudah terdeteksi dari web server tersebut sejumlah 132 ya. Nah, kiranya untuk eliminasi dari senyawa yang eliminasi beberapa senyawa yang tidak dipilih, apakah itu pernah dicoba sebagai kasarannya, apakah senyawa yang dieliminasi itu tidak sebagus yang Saudari pilih sebagai untuk melanjutkan riset itu. Terus yang kedua, di sini kan kita biasa tahu perihal dari kopi, ini biasanya senyawa yang paling muncul itu kafein. Nah, mengapa dari kafein ini tidak saudara bandingkan dengan senyawa yang telah saudara temukan sebagai senyawa metabolit terhadap jalur dari kardiovaskular. Terus yang ketiga, kita tahu sendiri dari beberapa jalur kardiovaskular ini banyak ya. Nah, saudara yang dilakukan apakah secara umum, overall, apakah menjurus pada jalur kardiovaskular tertentu, kayak tadi ada yang jalur kardiovaskular versi dari CO gitu ya. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Monggo dari Kak William bisa memulai menjawab, terima kasih. Terima kasih Abdi atas pertanyaannya. Yang pertama, saya melakukan eliminasi beberapa senyawa. Kenapa kok senyawa tersebut tidak saya lanjutkan pakai? Nah, ini tuh berdasarkan dari
pemikiran praktis ya. Ketika kita melakukan in silico study, kita itu mencari banyak sekali senyawa dan kita melakukan metodologi penyaringan berdasarkan data. Nah, jadi top to down. Jadi dari senyawa banyak kita filter, semakin lama akan semakin menyempit atau sedikit. Nah, dari segelintir senyawa tersebut itu yang kita confident untuk diuji cobakan analisa selanjutnya. Nah, senyawa-senyawa yang tersampingkan tadi itu sudah dikategorikan tidak layak untuk dilanjutkan uji analisis. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, iya, ini Anda cermat sekali ya menangkap data saya ya, ada banyak tadi. Nah, jadi memang kita tahu di kopi itu ada kafein. Nah, kenapa kok sama sekali kafein tidak saya sebutkan di dataset penelitian saya? Karena satu, karena terkenal tadi, sudah banyak orang yang melakukan penelitian dan banyak sekali data eksperimentalnya. Nah, fokus di tesis saya ini, saya tidak mau, bukan tidak mau sih, saya maunya mengeksplor senyawa-senyawa metabolit sekunder lain untuk memenuhi gap literatur yang ada di uh, di luar sana. Jadi saya berfokusnya di senyawa metabolit lain, nggak yang umum kayak kafein, asam klorogenat, dan juga kafeol atau bahkan yang terbaru ini. Kemudian yang terakhir itu jalur kardiovaskular ini banyak nih. Kenapa kok nggak saya fokus di satu titik? Nah, karena gini, protein Adora 1 ini dia yang seperti saya jelaskan tadi itu dia produksinya itu di mana-mana, terutama di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, untuk di sistem kardiovaskular dia itu ada di jantung, khususnya di atria, dan juga yang kedua di pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu khususnya di otot halus dan juga sel endotelium. Nah, dia itu mengikat pada membran plasma sel ya. Jadi yang saya tadi di sini ada tulisannya GPCR, G protein coupled receptor gitu. Karena dia tersebar di mana-mana, jadi saya tidak fokus hanya meneliti di satu bagian saja. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Bisa lanjut dari. Bisa minta tolong nggak disederhanakan secara singkat? Ya, gampangannya Pak, tesis saya ini sebenarnya, saya itu mau mencari senyawa metabolit selain yang populer ya, selain kafein dan juga asam klorogenat, apa sih senyawa metabolit yang ada pada kopi yang dia itu dapat berinteraksi dengan protein-protein krusial di sistem kardiovaskular kita. Dan yang saya temukan adalah setelah memfilter senyawa, saya menemukan protein. Setelah saya menemukan protein, saya analisa senyawa tersebut layaknya bagaimana. Kemudian juga protein tersebut saya konfirmasi apakah dia itu memiliki tempat pengikatan yang benar. Lanjut, saya menganalisa senyawa tadi dengan protein, pengikatannya dengan molekular molekular docking, dan saya uji analisis lebih lanjut sampai molekular dinamik. Tapi sebelum molekular dinamik, saya juga ngelihat analisa interaksi asam aminonya untuk mengkonfirmasi tadi penemuan Draper sama Joyce tahun 2021 tersebut. Lalu terakhir saya ya, mau melihat sih ini ketika sudah di tubuh kita senyawa tersebut bagaimana dia bertingkah atau bukan jalur metabolismenya sih, ya bagaimana dia di tubuh kita dicerna di tubuh kita. Tapi dari penjelasan Anda tadi saya belum mendapatkan jadi penjelasan tentang hasil yang Anda dapat itu bagaimana. Jadi Anda mencari senyawa gitu kan yang ada di kopi selain yang bulan itu kafein sama asam iya asam klorogenat Pak. Klorogenat. Itu dua itu. Kemudian Anda filter berdasarkan apa? Saya filter menggunakan banyak dataset. Yang pertama yaitu untuk senyawa. Saya menggunakan toksisitas. Kemudian kedua, kemampuannya dia sebagai obat. Nah, dua itu. Yang untuk protein saya memfilter. Oke, berarti kamu punya senyawa, punya protein. Iya, Pak. Senyawa dari kopi. Senyawa dari kopi, Pak. Protein? Proteinnya itu saya
dapatnya itu karena dari memfilter senyawa-senyawa tadi, Pak, dari database itu. Oh, jadi ini senyawa, terus kamu persempit lagi hanya protein saja. Iya, dari interaksi antara senyawa, saya persempit juga saya menemukan protein yang berinteraksi dengan senyawa tersebut, Pak. Oke. Ini coba saya rollback dulu ke tadi yang di awal. Nah, ini. Jadi database stage ini ya emangnya dia enggak disupport lagi ya, tapi dia ini isinya itu interaksi antar senyawa-senyawa dan juga protein. Bisa Bapak lihat yang seperti ini, pyrrole 2 CP, sotalol 2 phenyl itu senyawa, Pak. Kemudian yang bulat-bulat itu adalah protein yang dia memiliki bukti bahwa dia ada interaksi dengan protein tersebut. Antara senyawa dengan protein. Iya, antar senyawa dengan protein. Protein apa? Dari mana? Enggak, itu protein di manusia, Pak. Itu penjelasan itu. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Iya, oke, Pak. Tapi tadi makanya saya bingung kan senyawa dari kopi. Saya tanya proteinnya dari mana? Iya, Pak. Dari tubuh manusia, Pak. Ya. Nah, oke, lanjut terus habis itu setelah ketemu yang interaksi. Setelah yang ketemu interaksinya. Protein yang ada di tubuh manusia. Iya, Pak. Jadi saya mau melihat yang berperan dalam kardiovaskular. Iya. Jadi saya menselect parameternya itu kan Homo sapiens manusia. Nah, di situ kan saya melihat sih sebenarnya ini protein ini apa sih? Senyawa ini dia berinteraksi dengan protein apa aja. Nah, ketika saya sudah dapat list proteinnya, Pak, kan kita masih belum tahu apakah ini ada di sistem kardiovaskular atau tidak. Nah, itu dataset kedua di string. Iya, saya sebagai orang awam ya. Iya, Pak. Jelaskan itu yang ini loh, yang mudah dimengerti. Jadi ini saya punya senyawa dari kopi, Pak. Saya filter. Ya berdasarkan kemampuan tadi toksisitas anti yang tidak toksik sama yang toksisitas sama obat-obat, Pak. Iya. Terus kemudian saya punya protein dari manusia. Itu apa? Nah, itu definisi Iya, Pak. seperti itu lebih sederhana yang lebih mudah dicerna oleh ya saya sebagai orang awam gitu. Oke, endingnya dapat berapa senyawa? Endingnya itu saya dapat untuk senyawa ya, Pak. Dari tahap ini. Dari tahap iya, Pak. Untuk dari tahap tadi itu 82, Pak. Oke, yang 37 toksik. Yang 37 toksik, iya. Enggak, bukan. Yang 37 itu dia non toksik, Pak. Tidak toksik, Pak. Karena saya enggak mau kan senyawa masuk tubuh kita keracunan gitu. Iya, mungkin berbahaya. Iya, Pak. Yang memiliki sifat anti enggak, Pak, ini sudah lanjut sifat sebagai obat itu yang ini, Pak. Dari 37 saya filter lagi, itu saya dapat 29. Nah, itu 29 bisa Bapak lihat ini karena ketutupan itu ya. Jadi ini ada beberapa set aturan, Pak. Dia harus H donor, dia harus kurang dari 5 penerima ya itu. Ada aturan itulah, Pak. Ya. Oke, dapat 24 kemudian dapat 24. Kemudian ini endingnya enggak, Pak. Ini endingnya 29, Pak. Bukan 24. 24 itu yang saya yakin ini bagus, Pak. Yang 5-nya berdasarkan ini, Pak. Pelanggarannya itu tidak ada pelanggaran sama sekali di 4 set aturan ini. Iya, Pak. Nah, kenapa kok saya enggak milih 24 itu, Pak? Karena di praktisnya ketika saya mencari ini itu tetap senyawa yang memiliki satu tipe pelanggaran aja, Pak. Itu tetap saya include, Pak. Iya, itu teknis, Pak. Pengen tahu endingnya itu kamu tetap menggunakan 29. Iya, endingnya saya tetap menggunakan 29. Terus lanjut ini udah ke protein, Pak. Balik lagi ke protein. Ini berarti seleksi proteinnya gitu. Iya, bukan seleksi proteinnya, Pak. Ini proteinnya sudah dapat, Pak. Oke.
proteinnya sudah dapat. Ini saya mau melihat prediksi, ya ini pakai software untuk memprediksi lokasi di mana dia mengikat gitu. Nah, ini saya tunjukkan visual aja ya, biar lebih gampang. Jadi gini Pak, di antara semua ini itu ada 9 tipe rongga di proteinnya. Jadi yang mengikat sesuai dengan penemuan Draperjoy 2021 itu di rongga 5 yang warna oranye itu Pak. Dan saya tambahkan di kiri itu ADO karena di strukturnya itu juga ada adenosin Pak. Kemudian, nah ini baru kombinasi dari ligan dan protein tersebut Pak. Jadi gini, dia sebaiknya ya kalau presentasi mungkin bisa. Iya Pak. Saya melihat, entah kenapa saya melihat bahasa bahasanya anak saya secara pribadi ya tadi antara slide dengan penjelasannya iya Pak. Ini mungkin bisa saran saya mungkin bisa sederhanakan yang sehingga presentasinya pun tidak menjadi terlalu lama. Iya Pak. Tapi jelas. Terus terkait penulisan berdasarkan mungkin bisa tabel-tabelnya itu menggunakan tabel. Itu Pak. Tabel yang ini ya. Tabel terbuka itu banyak. Kalau tabel terbuka kan? Itu dikasih garis itu hanya di bagian judul kolomnya saja. Ya, tengah itu ada satu yang paling atas untuk judul kolomnya. Nah, saya nurut sama aturan itu Pak, tulisan tesis itu, makanya tabelnya kayak gitu. Saya tulisan 2018 tulisan tesis. Saya ada di grupnya mahasiswa. Link. Ya, nah ini kedasaran saya. Terus penjelasan tentang pembahasan mungkin bisa lebih to the point gitu. Nah, tadi saya lihat pembahasannya itu masih awalnya itu masih terlalu general di awal-awal. Iya Pak. Ya, penelitian ini berfokus untuk mencari informasi dan itu kan sebenarnya sudah ada di bagian pendahuluan. Langsung saya cut iya, gitu. langsung sebaiknya nanti lebih membahas ke hasil yang ingin kamu angkat itu apa. Oke Pak. Berarti dari saya. Terima kasih. Dan selamat ya. Ya baik, terima kasih Pak Windra atas masukannya terhadap William. Selanjutnya ke Pak Johan. Baik, terima kasih. Ini waktunya sampai jam berapa? Jam 6. Jam 6. Setengah 6. Waktunya sampai setengah 6, Pak. Cuma ini. Tapi karena masih seminar banyak di penguji berarti ya? Penguji ya, oke. Berarti ya makasih Pak Windra, selamat juga ya William, sudah sampai tahap ini. Sedikit
Ya ada improvement karena lebih fokus sekarang ya ke kardiovaskular gitu kan. Saya ingin coba ngikutin tadi alurnya aja. Waktu ketika awalnya ketemu berapa? 80 berapa? 84 senyawa. 82 Pak. 82 senyawa ya, mulai itu coba. Kalau masalah teknis, ya oke lah. Ini kan sudah banyak yang dipakai sebagai pipeline-nya untuk in silico gitu ya. Jadi kita nggak banyak komentari soal pemilihan ini karena beberapa juga saling Iya. overlap, saling melengkapi gitu ya. Tapi Iya, pertama Pak. kali milih 82 ini gimana? Ini Pak, dari hasil Grupnya ini ada Pak, ini ada total dari pertama 132, 132, kemudian kamu jadi 7 screening Pak. yang punya 7 Iya, aktivitas gitu 7 kan. aktivitas. Dari 7 aktivitas kan dipilih 30 senyawa yang probabilitas Iya, Pak. tertinggi. Dari 7 aktivitas tadi ketika digrupkan ada 82. Iya Pak, jadi kan Oh, kalau oke. kita hitung kan 7 dikali 30 kan harusnya 210 senyawa. Tapi ternyata ada Ah, 82 senyawa unit. Kenapa kok 82 Pak? Karena ada yang Oke. overlap Pak. Jadi Oke. ada satu senyawa dia bisa untuk vasodilator, ada satu Oke. senyawa bisa untuk kardioprotektan juga. Oke. Screeningnya waktu itu disamakan dengan ini kandungannya kopi itu kapan? Screening waktu kandungannya kopi. Ya kan tadi judulnya kan analisanya itu berdasarkan kopi kan. Nah itu yang dilakukan kapan? Oh iya, saya ngerti maksud. Nah sebenarnya saya ambil dari database itu ada lebih Pak. Nggak saya tampilkan di sini karena terlalu banyak. Tapi gimana cara seleksinya pipeline-nya? itu gini Pak, saya ambil dari Knapsack ya Pak. Oke. Knapsack data spesies Coffea arabica, Coffea canepora. Saya Jadi cuma itu aja dua Pak. spesies itu ya. Dua spesies itu Oke. nanti dia muncul semua senyawa sama Oke. CS number-nya. Ya itu Pak. Oke, ya. Nah, itu saya dapat 150-an. Ya. Nah, terus saya filter sesuai spesies, saya dapat yang unik 132. Oh, berarti sebelum 132 sebenarnya lebih banyak Ada, lagi. lebih banyak lagi, Pak. Cuman kayaknya nggak tertampil saya di display sini. di sini. Oke, ya itu berarti maksudnya Iya. karena di awal judulnya sudah ngomong kopi berarti ada Iya. banyak itu jadi orang awam tahu ngikutin. Oh, oke, benar gini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang ini berarti saya pertanyaannya sudah langsung kamu jawab. Berarti screennya memang dari awal sebelum next segnya yang tadi 132 Iya, ya. Pak. Lanjut. Ada 4 grup kalau nggak salah kan? Iya, 4 grup ini, Pak. 4 grup ini menghasilkan 4 grup ini, Pak. Dia ini kan server database. Jadi dia melihat interaksi antara senyawa dengan senyawa dan protein, Pak. Jadi dua senyawa-senyawa protein ini saling berkaitan. Makanya kenapa kok grafiknya kayak gini, Pak? Dia itu contohnya di sini dia pentanol, dia berinteraksi dengan butanol, berinteraksi dengan hidroksipropil, tapi tidak ada protein yang berinteraksi sama mereka gitu. Ini karena limitasi database-nya yang sudah tidak disupport, sehingga dia tidak lengkap gitu. Oke. Tapi nevertheless, ya ini yang kita punya dan ini yang kita pakai. Nah, bisa dilihat di sini adenosin itu sentral dari semua protein yang ada untuk yang grup ini ya. Iya. Kan ada sampai 4 grup ya. Ada sampai 4 grup. Dengan interaksinya masing-masing kan tadi. Iya Pak, ini berarti grup 2, grup 3. Terus yang terakhir grup 4. 3 dan 4. Oke, karena tadi kan kamu bedakan sesuai tadi urutan 82 senyawa tadi gitu ya. Iya Pak. Terus dari situ keluar bahwa Adora 1 paling banyak gitu. Enggak Pak, ini listnya Pak. Yang keluar list proteinnya yang ada interaksi dengan senyawa-senyawa itu dari tadi, 4 Pak. grup atau grup 4 aja? Enggak, ini semua Pak ini Pak. Ini saya persingkat aja. Oh sorry, berarti harusnya kamu pisahkan ya. Seolah-olah kamu bacanya kalau itu dari ini hanya dari untuk grup 4 gitu ya. Oh iya. Oke, berarti total dari semua 4 grup itu kamu dapat ini. Oke, berarti lanjut. Itu 16 ya? Iya, 16 protein tapi tersebut. Awalnya 82. Awalnya 8. Enggak Pak. Ini, sorry. 82 senyawa kamu itu lakukan untuk senyawa, yang ini untuk protein 16. Iya Pak. Oke, lanjut. Tapi itu belum masuk ke kardiovaskular ya? 16 itu cuma katanya punya yang masuk kardiovaskular yang ini Pak. Yang baru pakai string. Yang baru pakai string. Nah, antara stitch sama string ada overlap? Maksudnya overlap Pak? Stitch-nya untuk mengetahui 7 aktivitas biologis tadi. Oh, bukan Pak. Itu pas online Pak, aktivitas biologis. Oke, yang tadi stitch untuk apa? Stitch itu untuk lihat itu Pak, interaksinya itu Pak. Oke, ketika mau masuk. Setelah jadi ini Pak, dari database Knapsack ke pas online, aktivitas biologis, dari aktivitas biologis ke stitch, dari stitch ke string. Oh, berarti itu urutan ya? Urutan, sekuensial Pak, ya? Bukan opsional Pak. Ya? Bukan Pak. Oke, ini tadi berarti nemu 16 masuk ke string berarti ya? Iya Pak, jadi kayak ini tadi saya ambil dari Knapsack, PubChem, kemudian stitch juga di awal itu, dan juga aktivitas biologisnya itu pas online atau way to drug itu, kemudian lanjut kedua yaitu string,
untuk proteinnya ya. Yes. Ya, kita lanjut tadi. Berarti tadi total dari semua grupan di stage 16 masuk ke string. Tadi Masuk ke string dapat stringnya, 16 protein tadi, Pak. Iya, Nah, 16 protein itu saya melihat ada hubungannya dengan kardiovaskular itu, Pak. oke. Ada Nah. hubungannya dengan tidak kardiovaskular itu kan di sini Itu. ada beberapa warna yang kamu kasihkan. Iya, Pak. Itu sudah proses yang spesifik kardiovaskular. Iya, Pak. Ini dari literatur semua saya persingkat itu yang berhubungan itu ada vasodilasi, respon terhadap senyawa nitrogen, Berarti ada regulasi 9, sekresi. betul nggak? Iya, ada sekitar 10 harusnya, Pak. Sekitar Iya. 10 harusnya. Warnanya 1, 2, Soalnya 3, warnanya nggak semua iya, kamu agak kasih susah legend ya. dilihat, Pak. Iya. Ya susah dilihat, tapi maksudnya ada 10 ya yang Iya, ada terkait 10. dengan kardiovaskuler gitu ya. Iya, Pak. Ini untuk proses biologisnya, Pak. Iya. Jadi ada dataset kedua, yang ini yang dilihat itu fungsi molekulernya, Pak. Iya. Fungsi molekulernya Ada itu berapa? di antara semua yang mencakup Adora paling 1 banyak itu Adora 1 sama Adora A2. Oke, ya lanjut lagi. Nah, Bisa ngikuti karena berarti. dari dua dataset saya dapatkan ini Adora 2A ini dia sebelumnya kan enggak sepenting ya, karena dia enggak lebih banyak mencakup daripada Adora 1. Ya, kalau di aspek proses biologis, tapi Iya, ketika aspek proses fungsi biologis. molekular kok ternyata dia mereka tiba-tiba equal muncul gitu, dan Pak. lebih tinggi gitu ya. Next lagi. Setelah itu saya putuskan, oke, berarti yang paling penting itu adalah ketika memutuskan ini. Iya ini, Pak. Kenapa? Kenapa enggak Adora 2? Kenapa enggak Adora 2? Karena itu, Pak, proses biologisnya itu dia tidak unggul. Lebih unggul Adora 1 daripada Adora 2. Dan itu lebih jauh. Berarti kamu menghargai lebih tinggi. Iya, dari overall semua proses. Dari overall ya, berarti dari dua-duanya ya. Dua-duanya, Pak. Fungsi molekuler meskipun bukan Adora 1 tertinggi, tapi dia cukup signifikan membandingkan juga dengan yang hasil proses biologis. Iya, Pak. Jadi kamu pilih Adora 1 untuk lebih lanjut untuk molekular dockingnya. Iya, Pak. Oke, ada yang sudah referensi terdahulu melakukan molekular docking untuk Adora 1 belum? Nah, kalau dia adalah suatu senyawa yang penting atau tadi apa, ada nggak referensi terdahulu yang pernah melakukan molekular docking apapun untuk Adora 1? Itu ini, Pak. Draper Joy ini, Pak. Ya, dia melakukannya untuk apa? Dia melakukannya itu untuk mengecek apa ya bahasanya. Dia ingin menemukan senyawa non-opioid PAM. Jadi dia ingin mencari senyawa anti nyeri yang bukan termasuk opioid ya, golongan opioid. Nah, itu kan sintetik, Pak, tapi Mas ya. Kalau saya melakukannya ini karena saya ingin menggunakan senyawa herbal natural, Pak. Tapi kamu arahnya kardiovaskular, yang satu arahnya anti tadi ya untuk anti nyeri ya. Anti nyerinya itu dia menemukannya itu juga di sistem kardiovaskular, Pak. Gitu. Tapi membandingnya adalah sesuatu yang sintetik ya. Iya, membandingkan dia menggunakan sintetik, saya senyawa herbal. Oke, lanjut. Ini kan berarti proteinnya sudah ketemu ya kandidatnya ini. Terus lagi. Ya ini yang punyanya dia, Pak. Ya, senyawa sintetiknya dia. Aspek-aspek tadi apa? Katalitik atau tadi yang banyak reaksi ya ketemu ya. Lanjut. Ini balik ke senyawa, Pak. Toksisitas tadi 5 sampai 6, 37, 29 masuk Lipinski, tadi 29, satu melanggar pun masih tetap 29 dimasukkan kan? Iya, Pak. Terus ini balik ke protein. Ini ke protein, Pak. Dari sini terfilter berapa? Enggak, Pak. Ini kan protein Adora satunya aja, Pak. Sudah. Oh, sorry, ini protein Adora satunya. Ya, terus? Ini protein Adora satunya itu saya mau melihat lokasi-lokasi dari pengikatan. Oke, makanya ketemu tadi slot yang rongga 3, rongga 5. Dia ini program ini dia memprediksi letak pengikatan. Berarti total rongganya ada berapa total? 9 tadi, Pak, itu. Di tabel tadi, Pak. Tabel tadi total rongganya 10, ada 10, ya, 10, tapi yang kamu rasa paling penting nomor 3 dan 5. Saya rasa enggak, Pak, nomor 3 itu cuma info tambahan aja, Pak. Oh, berarti paling penting nomor 5. Paling penting nomor 5. Kenapa nomor 5, Pak? Karena sesuai dengan penemuannya Draper Joyce, dia mengikatnya di bagian situ. Kalau dari tabel tadi bisa kelihatan enggak indikator apa yang membuat nomor 5 kamu pilih? Nah, kalau dari tabel tadi enggak, Pak. Nah, iya makanya keputusannya kenapa tiba-tiba dari situ yakin nomor 5? Iya, koordinatnya yang dipakai untuk rongga nomor 5 itu hampir mirip dengan koordinat yang dipakai di Draper Joyce itu, Pak. Karena ini kan program prediksi kan ya, Pak. Jadi saya juga enggak menampilkan tabelnya untuk presentasi ini.
Sebentar, tapi program atau software yang kamu pilih untuk FVT Plus itu Iya. untuk mencari itu kan? Iya, untuk mencari itu, Pak. Dia Oke. memprediksi di mana sih lokasi ligan itu bisa mengikat. Betul. Tapi tadi kamu mengambil hasil yang satunya kan berhasil dari referensi terdahulu yang lokasinya mirip. Cuma secara KVT Plus nilai-nilainya nggak mendukung kah atau gimana? Mendukung sih, Pak. Jadi tujuannya saya menggunakan KVT Plus itu saya ingin mengkonfirmasi, Pak. Draper Joyce ini dia lokasinya itu di misal koordinat mana itu dia mendekati nggak dengan Draper Joyce, dan juga yang untuk tabel ini yang dia jelaskan itu adalah pengikatannya itu kan medium kan, Pak. Nah, Iya. Draper Joyce ini juga bilang karena sifatnya pengikatannya itu mayoritas di hidrofobik dan hidrofiliknya sedikit, jadi pengikatannya itu dia nggak terlalu stabil. Berarti Jadi ada memang 2 poin sih, Pak, sebenarnya. satu itu sama dengan referensi terdahulu, daerahnya mirip, iya, dua pengikatannya medium. Pengikatannya medium, iya, Pak. Jadi ada unsur referensi terdahulu juga. Kalau angka-angka lain seperti drug score atau Drug score itu FV itu pre-match-nya itu nggak menginikan atau gimana? Pred max PKD ini kan algoritma dia, Pak. Pred max KD itu sama pred average PKD itu akan menghasilkan drug score. Oh, berarti drug score itu Ya, hasil dari perhitungan dua itu ya. Oke. Drug score itu ini, Pak, dia akan masuk ke kategorinya tuh kalau dia lebih dari 600 dia termasuk strong. Akhirnya mempengaruhi drugability-nya itu. Iya. Jadi sebenarnya itu satu ini ya, satu data semua ya. Akhirnya mengarah ke medium atau strong gitu aja ya maksudnya Iya, ya. Oke, jadi kamu pertimbangkan data ini medium sesuai sama itu tadi lokasinya, malah rongga 5 yang paling penting gitu ya. Jadi Iya, fokus di sana. Next lagi, kamu kan tampilkan tampilan depan, tampilan belakang gitu ya. Rongga nomor 5, terus kamu coba docking ke sana gitu ya. Iya, Pak. Saya coba. Nanti nextnya. Tadi 29 atau 37, 30. 30, Pak. Kan harusnya 29 senyawa, oh, sama satu kontrol. Nah, Oke, kan 29 plus 1 ya. Teknisnya kan saya harus kalau ada obat lain, Pak, yang sudah approve FDA atau apa, kan saya harus masukkan. Cuma karena ini eksperimental, jadi tidak ada obat yang itu. Oke, 30 itu kan masukan kan dapat harganya semua kan. Kenapa dilakukan 1-2? Karena ininya beda gitu aja ya? Iya, Pak, karena algoritmanya beda. Oke, kamu ambil top 5 ya kalau nggak salah ya? Iya, masing-masing top 5, Pak. Oke, sebentar. Sebelum nganut nilai top 5 itu mereka mengukur berdasarkan satuan apa? Affinity ya? Kalau yang Pyrex lama, Pak, dia pakai algoritma lama itu dia hanya melihat binding affinity. Oh, sorry, betul, binding affinity. Makin minus makin ini. Iya, makin minus makin bagus. Oke. Ini RMSD ini pasti 0 ini. Oke, yang satunya yang pakai Swissdot. Nah, Swissdot ini dia lebih kompleks, Pak. Dia nggak hanya memperhatikan binding affinity yang ada di sini, dia juga memperhatikan ini. Itu apa itu? Satunya kayak tutup itu, tapi apa tapi? Itu kavitas ya. Tutupan. Memang kalau yang lama kan cuma satu faktor aja ya binding affinity ya. Yang ini apa yang menentukan ini yang AC score, Pak. AC score ini dia melihat konformitas itu, fleksibel apa ya bahasanya? Perubahan konformasinya. Cavity-nya tadi loh, Pak, yang tadi rongga itu ketika mengikat fleksibel itu atau fleksibilitasnya berubah atau enggak. Oke, nilai makin minus gimana, nilai makin besar kalau gimana? yang ini semakin minus, ini sama kayak banding affinity, Pak. Yang satunya yang tadi cavity itu kalau semakin minus dia semakin bagus. Oh, makin fleksibel juga gitu intinya ya. Dia semakin fleksibel gitu. Oke. Ditemukan 5-5-nya ternyata ada yang beda ya, betul ya? 5 top 5-nya beda terus akhirnya jadi 7 ya? 7 atau 8 tadi? Ini dari top 5 ini, Pak. Iya, Oke. ini kan total 10 kan ya, Pak. Tapi kan ada yang kembar-kembar gitu kan? Terus lanjut yang asam amino, maksud Bapak kenapa kok jadi 7 aja? Karena kan kamu sempat menghilangkan apa itu karena katanya? Iya, ke asam klorogenat sama neoklorogenat itu dia itu bisa melakukan perubahan konformasi iya, apa jadi gitu kan? Protein kita itu idealnya kalau dia mau fungsi itu kan enggak banyak yang berubah kan, Pak. Iya, tapi kenapa nggak sekalian diujikan aja supaya beneran tahu interaksi dengan asam aminonya gimana? Nah, ini, Pak. Teorinya itu, Pak, literatur bilang bahwa kalau saya masukkan sini, dia itu ketok bagus, Pak. Karena ikatan asam aminonya itu banyak yang matching, Pak. Oh, karena dia interaksinya banyak gitu. Karena interaksinya matching, kita mengira, oh ini bagus nih, karena interaksi asam aminonya banyak yang cocok. Tapi karena sifatnya dia agregat tadi, Pak, bisa mengganggu konformitas sama fleksibilitas protein, yang ujung-ujungnya bisa merubah fungsionalnya protein, maka itu saya keluarkan, Pak. Setelah interaksi asam amino, kamu ada screening apa lagi? Interaksi asam amino, enggak ada, Pak. Langsung saya molekuler dinamik, Pak. Molekuler dinamik ya langsung ya? Ini, Pak. Saya
karena keterbatasan waktu, maaf ya Pak, saya tidak bisa molekul dinamik asam klorogenat untuk yang ini. Tapi saya ada datanya yang Satunya protein lain Pak. protein lain. Ini Oke. saya tunjukkan Pak. Share screen. Itu semuanya kamu rendering pakai laptopmu sendiri atau Ya, pakai Pak. PC? Saya ada PC gaming Oh, saya. PC ya, pakai PC gaming ya. Pak, Kalau kalau enggak pakai laptop jebol Pak, laptopnya 1 ini. bulan Pak. Enggak selesai-selesai. Ini Ya. screen. Oh, memang pakai PC gaming ya? Iya Pak. Bukan. Nah ini MD lama ya Pak. Oke. Yang senyawa lain ya kamu coba-coba Yang itu ya ya katanya. senyawa protein lain sih Pak lebih tepatnya. Protein lain juga. Terus grafik. Ya. Oh ini grafik. RMSD. Waduh. Iya, kalau kayak kena zoom, sebentar ya Pak. Iya, saya gambar di sini aja ya Pak. Ilustrasinya aja. Jadi ini Pak. Tadi kita lihat kan untuk grafik RMSD ya Pak. Dia kan ini. Tadi kan. Nah, dia kan seperti ini kan Pak. Dia agak gini. Nah, kalau asam klorogenat Pak sama neoklorogenat dia itu Sudah ada data itu kan? iya, karena saya ini, tapi iya Pak, ini saya enggak bisa nampilkan karena ini protein yang berbeda. Dan waktu saya enggak cukup kalau saya ujikan di sini. Karena prioritas saya kan saya mengujikan senyawa top 2 senyawa dan juga kontrol. Iya, sudah saya ujikan dan tahu. Iya, iya Pak. Iya, iya Pak. Makanya di pembahasan saya tambahkan argumen itu tadi Pak sama bantuan literatur. Saya tidak bisa menunjukkan data karena waktunya terbatas. Bukan detik Pak, RMSD-nya tinggi Pak, sampai 0,5 Pak. Jadi yang ini tuh ketok kecil Pak, di sini tok Pak, di sini tok. Tapi dia ini sampai tinggi sekali tuh Pak. Ya. Itu renderingnya waktu itu berapa lama? Rendering semua sama Pak, 1 minggu Pak. Bukan, setiap persenyawa Pak. Saya sebenarnya sudah selesai ini UTS. UTS saya sudah selesai, tapi saya diskusi lagi kemarin, Bu, gimana? Ternyata saya ada melakukan kesalahan, saya revisi ulang, dan waktunya nggak nutut. Nanti akhirnya dari 7 ya tadi ya, lanjut. Iya Pak. Kamu lakukan sampai keluar dari mana ya? 7 ini Pak, iya. Ya, kamu pilih 2 kan tadi kan? Iya Pak, saya pilih 2, yaitu ini Pak. Berdasarkan itu Pak, dia etil palmitat itu dia overlapnya ikatan hidrofobik itu dia full Pak. Saya lihat tabelnya aja ya. Ini Pak. Jadi etil palmitat itu dia di sini tuh ada ileleusin 15, ada val 22, iya overlapping dengan allosteric ligand itu Pak. Nah, kalau kamu kasih warna kan memudahkan orang ini. Oh iya Pak. Iya. Kalau kamu kan sudah hafal ya, tahu iya. rotasinya fenilalanine nomor 285 atau 273, kita tuh masih lihat ini yang mana gitu ya. Nangkep ya? Iya nangkep Pak, iya. Itu nomor 1 kamu kasih warna beda, shading beda, terus nanti saya ada ini sama pokoknya oke ya. Tapi di bawahnya ya. 3 sama 4 berarti ya. Iya, kita tidak tahu saat ini kan akhirnya kita juga ingin tahu kenapa kok ini. Iya, tapi itu tadi penjelasan itu banyak, tapi kita seperti menonton film seru itu kayak ini gimana tadi ya? Apa lanjut nanti? Berarti
Sudah itu ya, tadi pilih berdasarkan interaksinya, akhirnya 6, 3, 4. Sarannya akhirnya kamu lakukan ini ya, simulasi tadi, gitu kan? Oke, ini berarti maksudnya berarti dia mirip dengan liganya beneran gitu ya? Iya Pak, yang dia kan ada tiga set ya Pak, RMSD, RMSF sama radius girasi. Ya itu Pak, kalau tujuannya dari molecular dynamics kita adalah kita mau dia itu enggak beda jauh gitu loh Pak dengan mirip-mirip gitu ya Pak. Iya. Yang harusnya di animasi tadi kelihatan. Iya. Oh iya, saya belum nunjukin ya Pak. Bisa muncul ya. Enggak, videonya saya ada kok. Tadi udah bisa gerak nggak ya? Langsung jalan. Ya, ini Pak. Jadi tadi itu, ya ini. Renderingnya dia. Satu senyawa 1 minggu Pak. Iya. Tapi bukan renderingnya sih, tapi saya kayak query bahasanya kalau di IT, query-nya dia. Iya. Saya baru sadar Pak, waktu setelah selesai. Oh iya. Pas sudah tak lihat, waduh, ketok nggak ya? Nggak bisa, ini kan sudah simulasi Bu, iya. Aduh. Jadi akhirnya kesimpulannya 2 ini yang kamu pilih gitu ya? Iya, 2 ini Pak. Nanti lah beberapa hal itu minor, tapi kalau kamu bisa masukkan itu akan ikutin orang yang nanti baca pun ikutin ini akan bisa tahu. Iya Pak. Gitu ya. Pastinya. Nah, semua tahapannya kayaknya sudah William pertimbangkan dengan baik, inklusinya kenapa ini lanjut, kenapa tidak. Ya tadi tinggal hal-hal minor aja lah untuk membuat ini lebih bisa replikasi orang yang nanti kita baca lagi tahu runutannya gimana. Ya. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Johan atas masukan dan insight-nya untuk Saudara William. Mungkin Bapak Ibu ini lanjut ke... Saya sedikit aja. Oh iya, baik Pak Toko. William, kalau biasanya gini kan kita menunjukkan skema kerja gitu ya, di sini apa-apa. Nah, saya usul supaya nanti bukan skema kerja. Setiap tahap itu hasilnya berapa senyawa, jadi berapa itu dibuat seperti skema kerja. Oh iya. Kebayang ya, jadi filter setiap tahapnya itu ada. Jadi orang gampang mengikuti itu di bagian depan sebelum menunjukkan hasil-hasil. Jadi nanti saya mau bercerita ini loh, ini terus setelah itu baru detail. Ya. Nah, terus sekarang coba saya lihat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah kan bagaimana mekanisme berbagai jenis senyawa dapat menjadi kandidat untuk mencegah penyakit ini. Saya pertama itu misleading, jadi nanti ujungnya itu ada mekanisme. Nyawa ini pengaruhnya ini terus menghambat kardiovaskular gitu kan. Tapi kan yang kamu dapatkan bukan itu, gitu. Senyawa yang berpotensi untuk menghambat itu gitu, tanpa mekanismenya gitu kan. Bukan menghambat sebenarnya PA, dia justru kayak ketika meningkat memicu gitu loh, positif Pak. Nah, berarti itu pun juga mesti beda dengan ini ya. Ini mesti diubah. Ya. Kalau ngikut ini hasilnya yang berubah lebih sulit. Iya, ininya itu. Iya, saya mau endingnya saya itu kayak ada diagram nanti senyawa ini dia di kayak itu metabolisme kayak di KIGG gitu ya. Lah, tapi nggak muncul di sini. Iya. Kalau itu muncul, no problem dengan ini. Iya, tadi Timo bilang tujuannya bukan itu Pak. Jadi ini salah ini Pak. Sebetulnya yang diharapkan dengan itu yang saya maksud itu yang dari KIGG. Kamu beri gambar dengan
you render. Jadi setiap senyawa yang kamu cari itu nanti dihubungkan. Ini nanti bukan protein ini berkorelasi ke sini. Oh ini meningkatkan. Terus apa lagi ini mencegah. Terus senyawamu itu berinteraksi dengan proteinnya. Gitu. Yang mana hasil yang kamu punya? Iya, Saya ikut. ini Pak. Iya. Yang ini berarti nggak sampai Bukan ke ini, tahap iya. intinya kan? Soalnya Diganti itu. saya kan waktu awal ketemu tadi senyawa ya, saya tracing di KIGG, nggak ada, Nggak ketemu. nggak ketemu Ya, jalurnya itu itu- apa asterosclerosis dan Tapi- expatriate nggak ada. Tapi benar, nggak mungkin kamu temukan seluruhnya di KIGG. Kamu mesti studi literatur terus dihubungkan gambar sendiri. Gambar sendiri. Iya, pakai di render namanya. Ada software lagi yang apa? Terus ini karena tidak mungkin ya Pak. Kamu yang masih Ini aja yang saya ganti, Bu. itu aja Ganti ya. diganti. Karena sudah banyak. Sudah. Dicek senyawa apa sajakah yang ada pada kopi yang dapat meningkatkan Oh iya. apa misalnya Tapi meningkatkan apa Di awal kan saya nggak tahu nanti senyawa ini bakal Nggak apa. apa-apa. Nggak apa-apa. tidak apa-apa senyawa apa sajakah gitu kamu nah, baru jawabannya kan sesuai ini apa komponen yang paling di kesimpulan itu kalau kita lihat itu di akhir kamu kan sampai pada dogeng oh ini benar begitu ya nanti kesimpulannya itu ini loh yang paling berefek dan ke protein apa gitu jadi nanti di pertanyaan ini lulusan masalah itu ada dua tapi protein apa yang paling berperan pada proses Oh iya, protein dan senyawa apa? dan senyawa apa dari kopi yang berperan di sana. Yang pastinya kamu tidak semua mencegah atau mengobati ya. Iya. Ya kamu sesuaikan dengan hasil. Dan berarti cek ulang latar belakang. Ya. Jadi ceritamu di latar belakang itu. Jadi kan seolah-olah seperti stimulan. Kalau latar belakangnya riset, serupa orang yang dalam kopi di Iya, jadi kalau untuk kopi kan ketika orang minum stimulan, tapi ada beberapa orang kalau minum kopi dia itu bisa terjadi peningkatan risiko kena penyakit kardiovaskular karena penyakit yang dia punya. Dan orang kalau mengobati penyakit itu banyak efek sampingnya. kesimpulan nanti ke arah mananya. Ya, kesimpulan itu ada di kopi itu sebenarnya ada nggak senyawa yang bisa menggantikan fungsi obat tadi. Obat dan penanggulangan masyarakat. Iya, jadi orang yang punya penyakit tertentu kayak hipertensi atau apa itu dia bisa menikmati kopi. Tetap menikmati kopi ya. Iya, tetap menikmati kopi. Tadi arah latar belakangnya kamu Ya. sesuai dengan hasil simpulan tadi. Disesuaikan ya dengan rumusan masalah tadi. Sampai latar belakangnya masih tetap sama. Jadi bagaimana membuat cerita itu yang dari Disesuaikan aja sedikit Pak. Kamu Iya. maunya ini tinggal latar belakang kamu sempurnakan. Saya tahu kamu pasti bisa. Iya, Karena dari awal sudah kelihatan oh, ini mampu kok. jadi saya ganti sesuai kesimpulan saya hasil yang saya dapatkan dari penelitian ini. Iya. Hasil akhirnya kamu kan sudah tahu ya Saya dapat senyawa ini. Iya. ini, dan yang proteinnya ini. apa gitu ya. Itu tulis di rumusan masalah 1, kedua, tujuan 1, tujuan 2 gitu ya. Nah pendahuluannya disesuaikan jadi Iya, kamu itu lebih gitu. itu ya jadi ya. Jadi kau golkar ya. Apakah masih ada? Sudah. Saya mau komentar sedikit karena berkaitan dengan ini nantinya mau yang mencegah mengobati ya berarti yang efeknya kebalikan yang positif gitu ya. Iya. Kan di dalam kopi juga dia malah kan negatif ya. Yang saya temukan ini Bu dari berbasis data ini Bu, ternyata dia itu senyawa-senyawa itu adanya itu ya itu sebagai positif allosteric modulator. Diduganya kan saya nggak tahu
ini senyawa ini bisa apa saja, makanya saya asumsi dia bisa mencegah atau mengobati. Tidak apa-apa kalau memang yang dimaui hanya mencegah atau mengobati, berarti kami hanya seleksi di belakang-belakang itu semuanya ke arah yang mencegah atau mengobati. Karena mungkin ada yang malah efek kebalikan, membuat detak jantung lebih cepat, ini itu kan juga ada kaitan gitu. Tapi kan kamu eliminasi gitu ya. Bukan, saya mainnya kan eliminasi. Iya, betul. Senyawa ketemu protein apa, dan protein itu yang berperan terhadap itu sifatnya positif tadi. Oke. Jadi itu ya dari anak saya ganti sih itu sebenarnya. Memberikan efek gitu aja. Memberikan efek saja, memberikan efek, melindungi atau obatnya positif tadi untuk positifnya pakai itu hasil penelitiannya Draper Joyce. Itu senyawa sintetik, eksperimental. Nggak sampai situ obat. Nggak sampai situ. Dia nggak sampai situ. Makanya saya bilang tapi obat-obatnya itu dia ya banyak yang lain, cuma eksperimental aja sebenarnya. Dan di eksperimennya si referensi itu mengatasi masalah apa tadi? Tadi itu dia ingin menemukan senyawa non opioid, dan itu anti nyeri. Untuk anti nyeri ya. Relaxing. Ya, kayak sepertinya membantu menenangkan. Iya. Kan setahu saya opioid itu kan yang bikin Amerika kacau di obat-obat narkoba. Kita juga menikmati kopi, minum kopi itu. Dan lucunya ini, kalau kita minum kopi itu kan kita kan merasa semangat, tapi di sisi lain karena mekanisme itu kompleks ya. Kayak Pak Toko kemarin itu ujian itu kan penelitian Pak Toko kan mekanisme glukokortikoid itu kan banyak, kita nggak bisa tahu ada sisi ini dia sisi ini mengcounter. Jadi ya kita merasa kalau minum kopi itu merasa semangat, terus sakit kok enggak. Sakitnya kalau lebih berkurang, jadi sakit kompleksitas metabolisme. Dan ada senyawa-senyawa macam-macam berefek ini. Ada orang yang detak jantungnya tambah cepat tuh, itu bahaya juga. Kena asam lambung dan ini ya. Tapi yang kamu mungkin sesuatu yang menguntungkan untuk orang yang kardiovaskular itu ya. Karena di pemilihan tadi itu ada kan yang dieliminasi ya. Berdasarkan pas online atau apa itu kan ada skill. Nah kalau yang itu kan kalau kamu merancang senyawa di dalam kopi untuk obat, tapi yang ini kamu kan membuktikan kan tidak ada hubungannya. Jadi yang pertama itu kan tujuan penelitian saya itu saya kan mengeksplorasi dulu. Hasil eksplorasi itu baru saya pakai untuk pencarian obat. Iya, kenapa? Ini kan bukan untuk yang masalahnya. Sebetulnya, itu rada agak ngapain gitu dicek gitu kan bukan sesuatu yang diperlukan ya, kecuali memang mau mencari kandidat obat itu. Artinya yang ini apapun hasilnya semua disajikan, positif, negatif, memberi kalau ini bersifat toksik, non toksik, apa segala macam itu semua dipaparkan sehingga orang melihat tidak kok itu ada ini sama ini. Itu awalnya maunya kan berarti data-data yang kurang tadi, khususnya untuk yang di obat, tetap saya tampilkan. Tetap ditampilkan semua menurut atau tidak, tapi kemudian screening berikutnya kamu pilih itu tidak. Laporan nggak? Soalnya kalau untuk di presentasi banyak. Di laporan ya bisa di lampiran atau apa. Ya saya tambahkan lampiran aja. Tambahkan di lampiran untuk lengkapnya gitu ya. Karena kan tidak masuk akal ini kamu bukan untuk mencari senyawa obat kok. Kamu seleksi gitu ya. Padahal ini mencari informasi, harusnya semua data itu muncul. Itu saja sih komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Johan selaku penguji, Pak Toko selaku pembimbing, dan Bu Mariana atas masukan dan insight-nya sebagai perbaikan nantinya sebelum sidang tertutup. Semoga lancar sampai hari hanya.
Terima kasih, selamat malam. Saya Abdul Majid Abdillah. Dan selesai. Selamat. Oke, Mas Agus, recordingnya bisa di stop, Pak?